China memiliki kekuatan ekonomi dan kemampuan taktis politik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara baik. Sebelumnya, China tidak aktif dalam politik internasional karena berfokus pada ekonominya. Tetapi sekarang China telah bangkit sebagai negara adidaya besar yang dapat mengendalikan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Setelah China membuat Amerika Serikat menyerah dan mundur dari kebijakan ofensifnya atas campur tangan masalah Taiwan, China bahkan telah membuat penyesalan bagi Amerika Serikat atas sikap dan tindakannya selama ini. Kini dengan cara yang hampir sama, China meminta Inggris untuk menyerahkan Kepulauan Falkland ke Argentina. Bagaimana China bisa mendukung Argentina dalam hal ini? Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan konflik seperti masalah Kepulauan Falkland antara Inggris dan Argentina. Sebelum kita membahas masalah ini, terlebih dahulu kita harus memahami masalah yang terjadi di Kepulauan Falkland. Hari ini, Kepulauan Falkland adalah dua pulau yang terletak di barat daya Samudra Atlantik yang memiliki pemerintahan sendiri. Meskipun kedua pulau ini memiliki sistem pemerintahan yang lengkap, mereka tidak ubahnya seperti koloni luar negeri Inggris. Karena dahulunya, Inggris menginvasi kedua pulau ini yang secara kolektif disebut Falkland. Argentina yang secara geografis memiliki letak lebih dekat ke kepulauan ini mengklaim sebagai wilayahnya, di mana Inggris hadir secara ilegal dan mengatakan pulau ini adalah miliknya dengan alasan mewarisinya dari Spanyol pada tahun 1800-an. Sejak tahun 1833, Inggris telah memerintah Kepulauan Falkland dan Argentina hanya bisa memendam rasa memiliki dan tidak terjadi konflik langsung hingga tahun 1982. Pemerintah militer Argentina yang dipimpin oleh Jenderal Leopoldo memutuskan untuk menyerang Kepulauan Falkland dan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Mereka bertujuan untuk memperkuat kontrol mereka atas pulau itu. Dan pada tanggal 2 April di tahun yang sama, pasukan Argentina mendarat di Falkland dan dengan cepat mengalahkan kehadiran militer Inggris yang ditempatkan di pulau itu. Dan sebagai respon, Inggris bertindak dengan cepat mengirimkan gugus tugas dari Angkatan Laut Kerajaan untuk merebut kembali pulau-pulau itu. Gugus tugas ini terdiri dari kapal selam, kapal perang, dan pesawat tempur untuk memulai perjalanan yang menantang ke Atlantik Selatan. Dan pada tanggal 2 Mei, pasukan Inggris melancarkan serangan besar dan terlibat dalam pertempuran sengit yang melibatkan serangan udara. Dan akhirnya, di tanggal 14 Juni tahun 1982, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali kontrol Kepulauan Falkland. Akibat pertempuran ini, banyak nyawa hilang dengan tragis dari kedua belah pihak. Sekitar 649 personel militer dari Argentina dan 255 personel militer Inggris serta 3 nyawa warga sipil penduduk setempat. Inggris kembali menguasai Kepulauan Falkland, dan sejak hari itu, ketegangan antara Argentina dan Inggris telah berlangsung hingga hari ini. Kepulauan Falkland tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris walaupun dengan sistem pemerintahan sendiri. Tetapi ada perselisihan yang sedang berlangsung atas kedaulatan antara Argentina dan Inggris, dan disinilah peran diplomatik China masuk. Ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, bahwa Kepulauan Falkland hanya berjarak 370 mil atau sekitar 600 km dari Argentina. Tidak seperti jarak antara Inggris dengan pulau-pulau ini yang mencapai 8 ribuan mil jauhnya. Geografi alam yang sederhana ini menjelaskan mengapa konflik terus ada hingga hari ini. Dan karena Kepulauan Falkland dekat dengan Argentina, jadi sudah sepatutnya berada di bawah kontrol Argentina. Akan tetapi Inggris yang mengatur pulau-pulau ini. Ini menunjukkan bahwa Inggris masih mempertahankan pemikiran kolonialnya hingga abad 21 ini. Memiliki dan melestarikan kekuasaan atas koloni seberang laut harus dicegah, dan seperti itulah yang dikatakan China di forum PBB. Geng Shuang berbicara atas nama China, mengatakan bahwa historis warisan kolonialisme terus berdampak pada hubungan internasional walaupun era penjajahan formal telah berakhir. Geng juga menekankan pentingnya menolak pola pikir kolonial dan mempertahankan kewaspadaan sebagai komunitas global. Dan menurut Argentina, Kepulauan Falkland telah diambil secara tidak sah oleh Inggris, sedangkan Inggris mengklaim hak teritorial sejak tahun 1765.
Perselisihan meningkat menjadi perang selama 2 bulan pada tahun 1982 ketika Argentina berusaha untuk menguasai pulau-pulau itu, sehingga mendorong Inggris untuk menanggapinya dengan kekuatan militer. Seperti yang kita ketahui bahwa Kepulauan Falkland diberikan kepada Argentina oleh Kerajaan Spanyol di tahun 1800-an, sebelum wilayah itu diserbu Inggris. Dan sejak tahun 1833 hingga hari ini, kepulauan tersebut berada di bawah kendali Inggris. Argentina terus menyerukan untuk melanjutkan negosiasi mengenai Kepulauan Falkland. Tetapi di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly menegaskan kembali klaim Inggris atas Kepulauan Falkland, menyoroti bahwa penduduk di pulau itu yang menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah pemerintahan Inggris melalui referendum yang diadakan pada tahun 2013. Akan tetapi, referendum ini harus dibedah secara terpisah. Dan kita harus tahu bahwa hasil referendum ini sangat aneh. Sekitar 99,8% orang memilih untuk tetap berada di bawah kontrol Inggris. Dan ini mengungkapkan salah satu dari dua hal. Yang pertama, apakah seluruh populasi pulau itu lebih memilih Inggris daripada Argentina, atau ada yang salah dengan referendum itu sendiri? Dan tidak hanya itu, kita juga perlu tahu bahwa PBB telah menyatakan bahwa masalah Kepulauan Falkland ada dua pihak. Ini berarti bahwa Argentina dan Inggris harus memutuskan masalah ini setelah pembicaraan dan negosiasi. PBB tidak pernah berbicara tentang referendum di kepulauan tersebut untuk memutuskan siapa yang harus memerintah pulau-pulau itu. Ini adalah poin yang sangat teknis, dan pemahaman ini membuat referendum menjadi tidak berguna. Selama pertemuan PBB, perwakilan China sangat mendukung klaim Argentina dan menyerukan negosiasi damai untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Falkland. Beliau juga mendesak Inggris untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan mendorong mereka untuk secara aktif menanggapi permintaan dialog dan negosiasi Argentina. Dan pada tahun 2013, Menteri Luar Negeri Argentina saat itu telah menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendukung kekuasaan Inggris atas Kepulauan Falkland, karena aturan ini sangat bertentangan dengan prinsip dan standar hukum internasional. Ini cukup menceritakan kisah bahwa Barat selalu menunjukkan kekuatan standar ganda. Mereka selalu berbicara tentang kedaulatan di Barat, tetapi mengabaikan eksploitasi Barat di Amerika Latin. Sikap geng di Kepulauan Falkland sejalan dengan argumen China yang lebih luas yang juga digaungkan oleh Menteri Luar Negeri China. Mereka menegaskan bahwa negara-negara Barat termasuk Amerika mencoba untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan menentang kehadiran militer China di Laut China Selatan. Wilayah ini ditandai dengan klaim teritorial yang bersaing dari beberapa negara karena wilayah ini sangat kaya akan sumber daya berharga. Sekarang setelah mendukung sikap Argentina untuk Kepulauan Falkland, China benar-benar akan mengakhiri pemikiran kolonial. Sikap ini membatasi kekuatan Barat untuk mengganggu dan mengendalikan koloni di luar negeri padahal mereka tinggal di wilayah mereka sendiri. Tampaknya dukungan China untuk Argentina bukan baru ini saja. China juga telah memberikan pernyataan yang sama beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi nadanya tidak setegas hari ini. Sebelumnya, sekitar setahun yang lalu, ketika Liz Truss menjadi Perdana Menteri Inggris, beliau menolak keras narasi China tentang Kepulauan Falkland. Liz mengatakan bahwa Kepulauan Falkland adalah bagian dari kerajaan Inggris, dan tidak mungkin Inggris akan menyerahkan kendali atas pulau itu. Dan hari ini, hal-hal berbeda dari tahun sebelumnya. China telah berhasil membatasi Amerika Serikat dari segala jenis campur tangan dalam masalah Taiwan. Dan tidak hanya itu, tetapi Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi mendukung kemerdekaan Taiwan. Dan hari ini situasinya sudah berbeda dan mungkin akan segera menuju ke arah yang tidak diharapkan oleh Inggris. Berbicara tentang masalah kedaulatan setelah krisis perang Rusia-Ukraina, banyak negara telah menyadari pentingnya kedaulatan dan bagaimana hal itu tidak pernah dapat dieksploitasi dalam kondisi apapun. Saat ini, dikarenakan China mendukung posisi Argentina dalam masalah Kepulauan Falkland, tampaknya kita semua akan segera menyaksikan perubahan total dunia. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah Inggris akan tetap keras kepala dan tidak belajar dari kesalahan Amerika Serikat karena ikut campur masalah Taiwan? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.